siang sampai dengan sore hari ini, pertama yang perlu kami sampaikan untuk menyamakan persepsi kita adalah bahwa pengangkatan honorer ini diawali dari instansi, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Yang mengangkat itu ada di sana. Oleh karena itu, pintu penyelesaiannya juga kita harus bersama-sama dari instansi, kementerian lembaga, pemerintah kabupaten kota dan provinsi harus bersama-sama untuk mau menyelesaikan ini. Kemudian yang kedua, formasi dari pusat itu mengkompilasi permintaan dari instansi, dari pemerintah kabupaten, dari provinsi, dari kementerian dan lembaga. Saya setuju dengan Pak Konrad tadi bahwa kami akan memonitor dengan data yang ada, kekosongan yang terasa tampak nyata itu apa, seperti yang disampaikan Pak Amirul tadi, penyuluh misalnya. Karena sekarang dengan Pak Menteri Pertanian kami sedang mendorong 36.000 penyuluh diangkat menjadi penyuluh pusat agar koordinasi dan monitoringnya lebih mudah. Kemudian yang ketiga, masalah yang dihadapi adalah keterbatasan fiskal. Kami turun ke berbagai daerah, Bapak dan Ibu juga, ketemu daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya tidak mampu mengangkat menjadi P3K penuh waktu. Maka lahirlah di kementerian dari Kepmenpan itu yang baru, Kepmenpan 15 dan 16 yang mengatur tentang P3K paruh waktu. Nanti kami akan sampaikan secara lebih detail. Jadi tiga hal itu Bapak dan Ibu yang menjadi landasan bagi kita untuk melakukan penataan P3 honorer menjadi P3K. Kemudian secara lebih rinci izinkan kami menyampaikan satu persatu. Nanti rekan-rekan saya Pak Waka dan para deputi kalau ada tambahan saya persilahkan. Mengenai aturan yang terkait dengan kalau sudah P3K itu boleh atau tidak mendaftar menjadi PNS. Dari sisi aturan masih dibolehkan, karena P3K itu sunatullahnya adalah berbatas waktu 3 tahun atau 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi ya, jadi setelah lulus punya NIP baru mundur. Jadi aman, posisi yang bersangkutan saat tes itu masih aman. Yang perlu kami sampaikan, kalau tadi ada yang penjelasan saya kurang jelas, tapi yang bersangkutan harus minta izin pada PPK di tempatnya, ya, minta izin pada kepala daerah bahwa saya akan tes, atau kepada kepala dinasnya yang menangani hal itu. Kemudian dari sahabat saya Pak Hasan Basri yang di DPD itu konteksnya seperti ini. Di DPD itu ada formasi CPNS 230. Dari formasi itu sudah lulus 222 atau 96,5%. Kemudian P3K ada 336 formasinya, dan sampai dengan tahap 1 di DPD ini ada 166 yang lulus, yang ikut seleksi 166, dan yang lulus formasi penuh waktu 165. Jadi proses sudah berjalan. Kemudian sampai sekarang ada yang 1 orang ikut mendaftar kembali sampai di tahap 2 ini. Jadi di DPD berjalan tesnya. Kemudian seleksi P3K untuk instansi itu mengusulkan kebutuhan formasinya ke Kementerian PAN dan RB, kemudian Kementerian PAN menetapkan formasinya. Nah, kami yang menyelenggarakan CAT ya untuk tes kompetensi dasar, kompetensi bidang, kemudian yang tambahan itu di instansi masing-masing. Jadi ada beberapa instansi yang menyelenggarakan tes kompetensi sesuai dengan masing-masing teknisnya. Kemudian juga ini yang terkait
pelamar P3K tahap 2 di DPD RI yang termasuk kategori masa kerja 2 tahun atau lebih dan masih bekerja aktif. Kemudian PNS diseleksi administrasi karena tidak memiliki pengalaman di bidang yang akan dilamar. Ini tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini sudah diatur di Kemenpan nomor 16 tahun 2025. Jadi dari pemerintah sesungguhnya Bapak dan Ibu sangat komit untuk mengangkat P3K ini. Maka di Kemenpan nomor 16 tahun 2025, seluruh honorer yang ada di dalam database, kemudian ikut tes CPNS tidak lulus, dan ikut tes P3K tahap 1 tidak lulus, otomatis diangkat sebagai P3K paruh waktu. Sebagaimana yang tadi sudah saya laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya di ruangan ini. Kemudian dari Pak Fritz, terima kasih Pak Fritz, nanti sistem terus kita perbaiki karena Bapak paham betul karena pernah di ASN ya. Yang penting adalah dari daerah itu melakukan penetapan permintaan informasi secara spesifik apa yang diminta. Jadi Pak Pemda tadi menyampaikan, tolong Pak kita sama-sama daerah yang belum mengusulkan formasi tertentu, misalnya guru agama Kristen, juga kita dorong. Nanti kami dari BKN akan memonitor itu. Dan juga pertanyaan dari Pak Lamek tadi untuk keseimbangan itu kita perhatikan betul bahwa di dalam formasi untuk orang asli Papua itu sekarang persentasenya 80% dan ini kita penuhi. Dan beberapa daerah juga menyampaikan, melaporkan pada kami bahwa orang asli Papua ini sudah diverifikasi oleh MRP. Ini. Kemudian dari Pak Mudi, ini sahabat saya, terima kasih banyak ini. Terkait dengan guru P1 yang sudah lulus di tahun 2021, kemudian nilai ambang batasnya juga sudah lulus, tapi belum mengusulkan formasinya ke Kementerian Pan-RB, itu jumlahnya besar Bapak, 193.954 orang. Di data kami dari jumlah tersebut 179.015 orang telah diangkat pada tahun 2022, kemudian 131.000 sudah diangkat di tahun 2023. Telah diangkat di 2022 sebanyak 131.025 orang, tahun 2023 sebanyak 47.990 orang. Sementara itu terdapat 1.591 yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan telah lulus pada seleksi ASN pada jabatan fungsional yang lain. Jadi sudah keluar dari guru dan alasan lain sebanyak 12 orang. Nah, artinya dari P1 itu sisanya sebanyak 13.348 orang akan diselesaikan pada tahun 2024 yang terus berlangsung sampai dengan saat ini. Dari data yang 13.000 itu 10.177 orang telah mendaftar pada penerimaan tahun 2024 dan yang tidak mendaftar sebanyak 3.171 orang. Kemudian dari jumlah yang mendaftar tersebut sebanyak 7.591 orang sudah mendapatkan formasi dan 2.586 orang tidak mendapatkan formasi. Nah, artinya sisa tenaga P1 sebanyak 5.757 orang tidak mendaftar, sebanyak 3.171 dan tidak lulus sebanyak 2.580. Nah, nanti datanya kami sampaikan ke Pak Mudi secara lebih lengkap lagi. Izin Pak, ya. Di sini datanya muncul 6.131 P1 di luar non ASN.
Mungkin ini mohon maaf agak kasih ya di sini saya ingin menanyakan 6.131 ya P1 di luar non ASN ya, artinya ini kan swasta ya Bu ya. Ini masuk nggak tercover nggak, yang penting kan itu tercover nggak diterima penuh waktu, kalau tidak apakah masuk paruh waktu atau enggak, itu yang penting. Ini di Dapodik ada nggak ini? Ini nanti Pak Wakil Ketua, kami harus cek di Dapodiknya dulu. Iya kan? Karena di data Dapodik dengan di database PKN yang berapa 101.700.000 itu ada yang masuk, ada yang tidak. Nih Pak, ini mohon maaf ya karena teman-teman kemarin ngapain juga ini, artinya kalau mereka kan janji pertamanya atau kebijakan 2021 P1 itu baik dari non ASN maupun dari swasta kan dijamin katanya. Iya. Kalau formasinya dibuat satu belum ada, akan diberi tahun berikutnya. Sampai sekarang sisa itu masih ada. Nah, kebijakan yang ada adalah kalau dia non ASN database kan dijamin. Ya. Kalau formasinya kurang masuk paruh waktu. Lah, mereka ini kan bukan database karena swasta gitu Pak, tapi mereka kan sudah lulus dan syaratnya kemarin di tahap 1 jelas ya Pak, asal mengikuti, waktu itu kan begitu, mereka kan tidak seleksi seperti yang lain ya, ikut saja proses, mereka sudah ikuti sampai sekarang, hanya menunggu Pak nasib saya di mana ini, di antara penuh waktu, paruh waktu, ada di dalam apa tidak. Ini kalau ada formasi daerah paruh waktu, kalau tidak ada formasi daerah paruh waktu, selesai kan, berarti mereka clear semuanya. Izin Pak, malah ini saya kira ini mohon kebijakan ini clear betul ya. Ya, memang ini kuncinya ada pada instansinya Pak. Instansinya itu mengajukan yang bersangkutan untuk mendapatkan formasi atau tidak gitu. Karena kan selama ini di dalam proses seleksi kata kuncinya adalah pada ketersediaan formasi. Tetapi kalau yang 1.700.000 itu kan sudah dijamin dengan Kepmenpan 15 dan 16 yang ada dalam database dan ada dalam Dapodik. Ini kan di luar itu semua yang kita bahas di seleksi 2024 tahap 1 dan 2025 di tahap 2.